Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ya, selamat siang semuanya. Jadi hari ini kita pertemuan ketiga untuk teori ilmu bahan pangan dengan materi hari ini itu mengenai bahan penyegar sebelum nanti hari Jumat praktikum. Langsung saja. Nah, di sini kita lihat untuk definisi bahan penyegar. Jadi bahan penyegar ini adalah semua bahan nabati yang dapat meningkatkan semangat pemakainya karena mengandung senyawa perangsang yang termasuk ke dalam golongan senyawa alkaloid. Silakan sembari mengisi link absensinya. Lalu setelah kita lihat definisi, masuk ke komoditas teh. Jadi di sini kita membahas 3 bahan pangan, itu ada teh, kopi, dan coklat. Nah, yang pertama itu teh. Jadi yang spesies teh ada 2 varietas utama tanaman teh, itu adalah Camellia sinensis dan Camellia assamica. Nah, perbedaan di antara kedua varietas tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama untuk Camellia sinensis itu termasuk ke varietas teh yang berdaun kecil. Kemudian tumbuh dengan baik di daerah pegunungan tinggi yang berhawa dingin. Lalu untuk Camellia assamica adalah varietas teh yang berdaun besar. Tumbuh paling baik itu di daerah yang beriklim tropis yang lembab. Kemudian kandungan kimia di dalam teh, yang pertama itu ada zat selulosa dan serat kasar. Ini di dalam teh yang dalam persen, kemudian ini adalah teh yang sudah dikeringkan. Nah, jadi di bahan teh yang kering. Kemudian untuk protein sebesar 17%, ada klorofil dan pigmen 1,5%, kemudian tanin, ada pati, kafein, asam amino, gula, dan abu. Nah, ini masing-masing angkanya untuk kandungan kimia di dalam teh. Kemudian teh ini mempunyai kandungan bahan kimia yang spesifik antara lain. Yang pertama itu yang masuk ke dalam kandungan spesifik dari teh ada polifenol. Nah, polifenol ini berupa katekin dan flavanol. Senyawa ini berfungsi sebagai antioksidan. Nah, jadi polifenol ini masuk ke kategori antioksidan. Kemudian jenis polifenol pada teh yang telah teridentifikasi dan tingkat kandungan rata-ratanya adalah yang pertama itu ada katekin. Nah, jadi katekin ini 63 sampai 210 mg/sen. Kemudian ada flavanol itu antara 14 sampai 21 mg/sen. Kemudian ada tirubigin ini antara 0 sampai 28 mg/sen. Kemudian ada polifenol lainnya kandungannya antara 206 sampai 273 mg/sen untuk polifenol. Nah, kemudian di teh itu juga terdapat vitamin E. Jadi dalam satu cangkir teh itu mengandung vitamin E sebanyak 100 sampai 200 IU. Nah, kemudian ada juga vitamin C yang berfungsi sebagai antioksidan di sini. Kemudian ada vitamin A. Vitamin A yang ada pada teh itu dalam bentuk beta karoten. Nah, kemudian untuk teknologi pengolahan teh ini mulai dari pelayuan. Nah, pelayuan itu pada suhu 35 derajat Celcius selama 10 sampai 20 jam. Nah, jadi si daun teh ini dibuat dalam bentuk gulungan. Kemudian setelah pelayuan masuk ke dalam tahap pemeraman, ini dalam suhu 26 derajat Celcius selama 2,5 sampai 3 jam. Nah, kemudian dalam proses pengeringan, nah ini metodenya ini disebut dengan counter current atau metode silang untuk pengeringan si daun teh. Nah, di suhu 71,1 sampai 82,2 derajat Celcius.
Nah, kemudian suhunya diturunkan sampai 37,8 derajat Celcius sampai kadar airnya itu menjadi 3%. Nah, setelah kadar air 3% itu baru dimasukkan ke kategori si daun teh ini berhasil dikeringkan. Lalu dari aspek pengolahannya, jenis teh yang dihasilkan dibedakan menjadi ada yang masuk ke kategori teh hitam. Nah, teh hitam ini prosesnya dirajang sebelum diproses. Nah, kemudian dijemur di bawah sinar matahari agar terjadi reaksi kimiawi sebelum diproses. Kemudian proses tersebut akan menghasilkan cita rasa dan warna yang khas dari teh hitam. Kemudian ada teh hijau. Nah, cara yang digunakan justru lebih sederhana, tidak menggunakan fermentasi secara mekanis, jadi dilayukan lalu digilas secara mekanis dan langsung masuk ke proses pengeringan. Lalu ada teh putih di sini. Nah, teh putih ini didapat dari pucuk-pucuk daun teh muda atau disebut dengan Camellia sinensis yang belum terbuka. Jadi, untuk teh putih ini dipetik sebelum waktunya. Nah, pucuk muda ini masih diselimuti dengan bulu-bulu halus yang berwarna perak yang nantinya bila mengering akan berubah menjadi warna putih. Nah, makanya disebut dengan teh putih. Lalu prosesnya hanya melalui pelayuan dan pengeringan dengan sinar matahari segera setelah pemetikan, tanpa melalui proses fermentasi maupun penggilingan sehingga tidak merusak bentuk teh putih yang sebenarnya. Jadi hanya setelah dipetik hanya dilayukan dan dikeringkan dengan sinar matahari saja. Lalu untuk produksi teh dunia, nah yang paling banyak di sini adalah teh hitam karena biasanya kita juga bisa lihat di di market atau swalayan itu 78% itu adalah teh hitam. Nah, kemudian untuk teh hijau itu produksinya 20%, kemudian untuk teh putih ini di bawah 2%. Biasanya yang kita temukan di market atau swalayan itu adalah jenis teh hitam dan teh hijau. Nah, sedangkan yang biasa dikonsumsi itu kita bisa lihat itu adalah kategori teh hitam. Nah, kemudian yang teh putih ini biasanya hanya bisa ditemukan biasanya di daerah perkebunan yang menyediakan teh putih yang bisa diseduh langsung. Nah, kemudian produk teh yang lain, yang sudah dikemas itu ada teh celup. Jadi teh dikemas dalam kantong kecil yang biasanya dibuat dari kertas. Nah, teh celup ini sangat populer karena praktis untuk membuat teh. Tapi pencinta teh kelas berat biasanya tidak menyukai rasa teh celup karena teh celup ini rasanya lebih ringan gitu, tidak terlalu pekat. Nah, sedangkan kalau pencinta teh biasanya suka teh yang pekat yang dari bubuk teh. Nah, kemudian ada teh seduh. Ini dari daun teh. Teh dikemas dalam kaleng atau dibungkus dengan pembungkus dari plastik atau kertas. Untuk takaran teh dapat diatur sesuai dengan selera dan sering dianggap tidak praktis. Saringan teh dipakai agar teh yang mengambang tidak ikut terminum. Nah, jadi di sini dibutuhkan saringan teh untuk menyaring teh yang sudah diseduh. Kemudian ada teh yang dipres. Nah, teh yang dipres ini agar padat untuk keperluan penyimpanan dan pematangan. Teh ini dijual dalam bentuk padat dan diambil sedikit demi sedikit sewaktu mau diminum. Teh yang sudah dipres mempunyai masa simpan yang lebih lama dibandingkan dengan daun teh biasa. Kemudian ada lagi teh stick. Nah, yang dinamakan teh stick ini teh yang dikemas di dalam stick dari lembaran aluminium tipis yang mempunyai lubang-lubang kecil yang berfungsi sebagai saringan teh. Nah, ini biasanya juga jarang kita temukan di swalayan. Nah, kemudian ada teh instan. Teh berbentuk bubuk yang tinggal dilarutkan dalam air panas atau air dingin. Teh instan ada yang mempunyai rasa vanila, kemudian madu, buah-buahan, atau dicampur dengan susu bubuk. Jadi yang sudah ada rasa-rasanya. Jadi instan tinggal diseduh dengan air panas. Lalu, itu untuk teh. Kira-kira untuk teh bisa dipahami semuanya? Bisa dipahami ya untuk materi mengenai teh? Bisa, Bu. Oke, kita lanjut ke kopi. Nah, jadi selanjutnya itu adalah komoditas kopi.
Jadi spesies kopi, nah si kopi ini merupakan bahan penyegar yang biasanya disajikan dalam bentuk minuman yang dibuat dari biji tanaman kopi yang telah dipanggang. Tanaman kopi ini terbagi menjadi 2 spesies, ada yang disebut Arabica dan ada Robusta. Yang pertama kita lihat itu kopi Arabica atau Coffea arabica. Ini adalah kopi yang pertama kali dikembangkan di dunia. Kopi jenis ini yang paling banyak diproduksi, yaitu sekitar lebih dari 60% produksi kopi dunia. Kopi Arabica ini dari spesies Coffea arabica menghasilkan jenis kopi yang terbaik. Pohon spesies ini biasanya tumbuh di daerah dataran tinggi. Tinggi pohon kopi ini antara 4 hingga 6 meter. Kopi Arabica ini memiliki kandungan kafein yang tidak lebih dari 1,5%. Kemudian ada kopi robusta atau Coffea canephora. Nah, tinggi pohon dari Coffea canephora ini mencapai 12 meter dan dapat ditanam di daerah yang lebih rendah dibandingkan dengan kopi arabica. Nah, biasanya digunakan sebagai kopi instan yang memiliki kandungan kafein yang lebih tinggi serta aroma kopi yang lebih kuat. Kandungan kafein pada robusta ini mencapai 2,8%. Jadi kalau dibandingkan dengan arabica, kafeinnya lebih tinggi si robusta. Nah, produksi kopi robusta saat ini mencapai sepertiga produksi kopi di seluruh dunia. Untuk komposisi kimianya, nah di sini ada komponen yang terkandung di dalam kopi. Nah, ada mineral, kemudian kafein. Nah, ini ada jenis kopinya, ada Arabica Green, ada Arabica yang sudah di roasting, Robusta Green, kemudian Robusta yang di roasting, dan bubuk kopi instan yang sudah diolah dan dimasukkan ke kemasan. Nah, di sini ada kandungan mineralnya, nanti bisa dibaca sendiri, lalu ada kafein, ada trigonelin, kemudian ada lemak, ada total chlorogenic acidnya, kemudian ada asam alifatis, ada oligosakarida, ada total polisakarida, asam amino, protein, dan humic acid. Nah, ini nanti bisa dibaca untuk kandungannya. Lalu senyawa kimia yang khas yang terdapat pada kopi ini adalah kafein, yang biasa kita dengar juga. Nah, kafein ini merupakan senyawa kimia alkaloid yang dikenal sebagai trimetilsantin dengan rumus molekul C8H10N4O2. Nah, senyawa kafein ini dapat mempengaruhi sistem saraf pusat, otot, dan ginjal. Pengaruhnya terhadap sistem saraf pusat adalah menciptakan keadaan yang mencegah rasa kantuk, kemudian menaikkan daya tangkap panca indera atau konsentrasi, lalu mempercepat daya pikir, meningkatkan kerja otak, dan mengurangi rasa lelah. Kemudian untuk konsumsi kafein ini harus dilakukan dengan hati-hati, terutama bagi seseorang yang sensitif atau berisiko tinggi menderita gangguan fungsi jantung dan ginjal. Kemudian potensi kopi di Indonesia, untuk areal perkebunan kopi di Indonesia itu mencapai lebih dari 1.291 juta hektar. Nah, di mana di sini 96% diantaranya adalah areal perkebunan kopi rakyat. Nah, jadi saat ini kopi sebagai komoditi ekspor Indonesia itu menempati posisi keempat terbesar setelah Kolombia, Brasil, dan Vietnam. Nah, lalu untuk pemanenan, jadi pemanenan buah kopi dilakukan secara manual dengan cara memetik buah yang telah masak, itu biasanya berwarna merah. Lalu buah kopi yang telah masak juga mempunyai daging buah yang lunak dan berlendir, serta mengandung senyawa gula yang relatif tinggi sehingga rasanya manis. Kemudian pasca panen, setelah dipanen dilakukan sortasi buah. Nah, dilakukan untuk memisahkan buah yang superior itu masak, kemudian bentuknya seragam, dari buah inferior yang cacat, hitam, pecah, berlubang, atau terserang hama. Nah, jadi dipisahkan antara yang bagus dan yang ada cacat. Nah, kemudian hal yang harus dihindari adalah menyimpan buah kopi selama lebih dari 12 jam, karena akan menyebabkan prafermentasi, sehingga aroma dan cita rasa biji kopi menjadi kurang baik dan berbau busuk. Nah, itu menandakan bahwa si kopi ini sudah terfermentasi. Kemudian untuk teknologi pengolahan kopi, ada dua. Yang pertama pengolahan cara kering dan pengolahan cara basah. Nah, kita lihat dulu yang pengolahan cara kering. Metode pengolahan cara kering banyak dilakukan mengingat kapasitas olah yang kecil, kemudian mudah dilakukan, dan peralatan sederhana yang dapat digunakan di rumah petani. Biasanya langkah-langkah pengolahan kering kopi adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada pengeringan. Jadi,
Kopi yang sudah dipetik dan disortasi harus sesegera mungkin dikeringkan agar tidak mengalami proses kimia yang bisa menurunkan mutu dari kopi itu sendiri. Nah, kemudian ada pengupasan kulit atau yang disebut dengan hulling. Hulling ini pada pengolahan kering bertujuan untuk memisahkan si biji kopi dari kulit buah, kemudian dari kulit tanduk dan kulit arinya. Jadi dikupas bersih. Nah, kemudian hulling dilakukan dengan menggunakan mesin pengupas yang disebut dengan huller. Yang kedua itu adalah cara pengolahan cara basah dengan cara yang pertama pengupasan kulit buah. Jadi pengupasan kulit buah dilakukan dengan menggunakan alat dan mesin pengupas kulit buah atau disebut dengan pulper. Nah, lalu difermentasikan. Jadi fermentasi umumnya dilakukan untuk pengolahan kopi arabica yang bertujuan untuk meluruhkan lapisan lendir yang ada di permukaan kulit tanduk si biji kopi. Selain itu, fermentasi juga berfungsi untuk mengurangi rasa pahit pada kopi. Nah, ada dua macam cara fermentasi kopi, yaitu dengan cara basah dan kering. Fermentasi dengan cara basah dilakukan dengan merendam biji kopi dalam genangan air, sedangkan cara kering dengan cara menyimpan biji kopi basah di dalam wadah yang plastik yang bersih atau dengan menumpuk biji kopi di dalam bak semen yang ditutup dengan karung goni. Biasanya ini dilakukan oleh orang teknologi pangan yang memang memproduksi kopi tersebut. Nah, lalu masuk ke proses pencucian. Jadi pencucian ini bertujuan untuk menghilangkan sisa lendir hasil fermentasi tadi yang menempel di kulit tanduk. Lalu dikeringkan. Untuk pengeringan ini bertujuan mengurangi kandungan air dalam biji kopi dari 60 hingga 65% menjadi maksimum 12,5%. Nah, pada kadar air ini, biji kopi akan relatif aman untuk dikemas dalam karung dan disimpan dalam gudang dalam kondisi lingkungan yang tropis. Jadi diusahakan sirkulasi udaranya aman dan tidak lembab. Pengeringan dilakukan dengan cara penjemuran, kemudian mekanis, dan kombinasi keduanya. Jadi mekanis di sini maksudnya pengeringan menggunakan alat. Nah, kemudian pengupasan kulit kopi. Pengupasan ini dapat dilakukan dengan menggunakan mesin pengupas yang disebut dengan huller. Nah, ini untuk pohon industri kopi, kira-kira tanaman kopi tadi bisa dimanfaatkan buahnya, kemudian kayunya. Nah, di sini kita hanya membahas untuk buah kopi. Nah, nanti buah itu kita ambil kulitnya. Nah, kulitnya nanti mungkin untuk produksi yang lain, kemudian si biji kopi ini akan dijadikan berbagai macam kopi. Nah, ada kopi bubuk, instan, kemudian ada jenis kopi dekafein, dan lain-lain. Ada jenis-jenis kopi yang diproduksi dari biji kopi. Nah, lalu masuk ke kopi bubuk, ini salah satu dari hasil pengolahan kopi, biji kopi tadi. Nah, yang pertama itu proses roasting. Jadi roasting merupakan proses penyanggraian biji kopi yang tergantung pada waktu dan suhu yang ditandai dengan perubahan kimiawi yang signifikan. Nah, jadi berdasarkan suhu penyanggraian yang digunakan, nah kopi sangrai ini dibedakan atas 3 golongan. Yang pertama itu ada disebut dengan light roast, yaitu suhu yang digunakan 193 sampai 199 derajat Celcius. Nah, lalu ada yang disebut dengan medium roast. Jadi suhu yang digunakan itu 204 derajat Celcius. Nah, ada lagi yang paling tinggi itu dark roast, yaitu suhu yang digunakan 213 sampai 221 derajat Celcius. Nah, penyanggraian ini sangat menentukan warna, kemudian cita rasa produk yang akan dikonsumsi. Nah, lalu ada proses penggilingan. Penggilingan kopi skala luas selalu menggunakan gerinda beroda yang disebut dengan roller. Nah, hasil penggilingan biji kopi dibedakan menjadi ada yang disebut dengan coarse, ini bubuk kasar, kemudian ada medium, ini bubuk sedang, ada fine, bubuk halus, dan very fine, ini bubuk yang sangat halus. Pilihan kasar halusnya si bubuk kopi ini berkaitan dengan cara penyeduhan kopi yang digemari oleh masyarakat. Nah, kemudian baru dikemas atau dimasukkan ke proses pengemasan. Nah, kemudian ada lagi di sini kopi instan. Kopi instan ini merupakan kopi yang mudah larut dengan air atau soluble tanpa meninggalkan serbuk.
Kemudian pengolahan kopi instan yang esensial berupa produksi ekstra kopi melalui tahap, mulai dari roasting tadi atau penyanggraian, lalu penggilingan atau grinding, ekstraksi, kemudian drying, pengeringan. Nah, drying ini ada yang spray drying maupun freeze drying dan pengemasan produk. Nah, untuk pengeringan ini nanti tergantung si produsen mau menghasilkan kopi apa sehingga menggunakan alat yang mana. Nah, ini salah satu pengeringan mekanis, ada spray drying maupun freeze drying. Sampai di sini untuk materi kopi bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, lanjut ke coklat. Nah, jadi tadi ada untuk bahan penyegar ini ada teh, kopi, dan coklat. Nah, untuk coklat, jadi coklat ini kandungannya ada asam stearat 35% dan asam palmitat sekitar 25%. Kemudian ada asam oleat 35% dan asam linoleat 3%. Kemudian si coklat ini juga mengandung theobromine. Jadi theobromine dalam coklat ini memberi kontribusi kafein dalam jumlah yang sedikit, yang berfungsi untuk menstimulasi sistem syaraf. Seperti di teh tadi ada kafein sedikit, kemudian di kopi juga ada kafein. Nah, si Robusta itu lebih tinggi kafeinnya dibandingkan dengan kafein yang berasal dari theobromine. Nah, hanya dalam jumlah yang sedikit untuk menstimulasi sistem syaraf. Ibu maaf, suaranya tidak ada. Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Mungkin harus pakai headset, Bu. Atau headsetnya dilepas.
Sekarang sudah bisa dengar suara saya semuanya? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah ada, Bu. Bisa, Bu. Sudah, Bu. Kita lanjut. Nah, jadi di coklat tadi juga ada kandungan polifenol. Nah, coklat ini mengandung polifenol dalam jumlah yang cukup tinggi dan bisa berfungsi sebagai antioksidan. Kemudian juga ada kandungan feniletilamin. Nah, feniletilamin ini merupakan jenis amfetamin yang dapat mendorong aktivitas syaraf sehingga mengkonsumsi coklat juga dapat mengakibatkan kita itu lebih berkonsentrasi dan menghilangkan kantuk. Nah, kemudian ada lagi kandungan katekin, merupakan antioksidan kuat yang terkandung di dalam coklat. Katekin ini juga dijumpai pada teh, meski jumlahnya tidak banyak yang terkandung di coklat. Nah, kemudian coklat ini juga mengandung beberapa vitamin yang berguna bagi tubuh, seperti vitamin A, kemudian vitamin B1, vitamin C, vitamin D, dan vitamin E. Nah, selain itu, coklat juga mengandung zat maupun nutrisi yang penting untuk tubuh seperti zat besi, kalium, dan kalsium. Kemudian kakao juga merupakan sumber magnesium alami tertinggi. Nah, di sini kakao atau kakao atau coklat dimaksud. Nah, lalu untuk teknologi pengolahan, nah untuk coklat ini sama seperti kopi dan teh, itu juga melalui proses fermentasi, lalu dibersihkan, kemudian dikeringkan atau di roasting, nah lalu di grinding atau dihaluskan, kemudian dipres dan dipanaskan. Nah, ini nanti juga tergantung dengan kebutuhan si produsen. Produsen coklat ini mau menghasilkan coklat bubuk ataukah coklat batangan. Nah, jadi tergantung dengan kebutuhan dari si produsen untuk memproduksi coklat tersebut. Nah, kira-kira untuk materi mengenai bahan penyegar hanya sedikit. Nah, kemudian kira-kira dari ketiga jenis bahan pangan ini ada yang mau ditanyakan? Ibu izin bertanya. Ya. Pernah dengar, Bu, kayak ada berita kayak gitu. Kalau misalnya campuran teh sama susu tuh, nih Bu, ada berita gitu, pernah dengar. Katanya kalau misalnya campuran teh sama susu tuh nggak boleh, soalnya nanti tuh khasiatnya tuh berkurang. Iya nggak, Bu? Itu tuh benar nggak, Bu? Kalau kandungan teh dan susu, maksudnya Susu, diminum berbarengan iya. atau dibikin teh susu gitu? Dicampur teh susu gitu, Bu. Oh iya, kalau misalkan untuk teh, nah jadi kan kayak teh tadi kan juga ada sebagian teh itu mengandung antioksidan. Nah, sedangkan kalau susu ini fungsinya lebih untuk menetralkan zat gizi yang yang sudah kita konsumsi di dalam tubuh. Nah, kalau misalkan pencampuran teh dan susu ini, nah bisa jadi menghilangkan salah satu zat gizi yang ada di teh karena si susu ini bersifat menetralkan. Gitu, Zahra. Oh iya, baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ibu izin Ada lagi yang bertanya. Ya, siapa? Rizka, Bu. Rizka? Ibu kalau teh Rizka. hijau, ya Rizka. Kenapa teh hijau yang biasa dijual di perkebunan teh itu pahit banget, beda dari teh hijau yang dijual di kemasan? Itu aja, Bu, makasih. Nah, kalau untuk teh hijau yang di perkebunan maksudnya yang langsung dipetik itu ya? Atau yang sudah kering juga? Yang sudah kering, Bu. Nah, yang sudah kering, nah itu karena teh hijau yang dijual di pabriknya itu kan belum dikemas. Nah, biasanya kita juga jadi itu masih teh hijau alami yang hanya melalui proses pemetikan lalu dikeringkan di bawah sinar matahari maupun di pengeringan mekanis seperti alat gitu. Nah, dia belum melalui proses
kalau misalkan teh yang sudah dikemas itu biasanya kan sudah ditambahkan apa namanya pengawet, kemudian ada berbagai zat yang ditambahkan ke dalam teh yang sudah dikemas itu. Nah itu yang ada salah satunya yang membuat rasa teh tersebut tidak hambar. Nah sedangkan kalau yang langsung di apa namanya di perkebunan teh itu dia setelah dikeringkan itu bisa langsung dikonsumsi. Nah jadi masih belum ada campuran apapun di dalam teh tersebut gitu. Kalau yang untuk teh kering yang dijual di perkebunan tersebut. Biasanya kan itu belum ada ini ya, apa namanya? Belum dikemas, belum dalam bentuk kemasan yang sudah dijual di market-market gitu. Gitu kan, gitu ya Rizka? Tapi kemasan Bu jadi diplastikin. Yang hanya dalam bentuk plastik saja kan biasanya kalau yang di perkebunan itu. Iya Bu. Ya, nah itu salah satunya. Nah kemudian ada lagi mungkin pengaruh suhu. Nah jadi tergantung dari si produsen teh tersebut. Kalau misalkan menggunakan suhu yang terlalu tinggi, biasanya teh yang dihasilkan juga akan semakin pahit. Itu biasanya. Makasih Bu. Ya, Bu, Rizka. izin bertanya. Ya, Ibu izin bertanya. Siapa duluan? Aku aja dulu. Sarah, Bu. Oke, Sarah, boleh. Kan saya tuh pernah dengar gitu. Teh celup itu yang kertasnya itu tuh nggak baik Ibu kalau dipanasin lebih dari 1 menit. Katanya kalau udah lebih dari 1 menit itu tuh dibuang aja soalnya nggak baik itu untuk kesehatan. Ya. Apa benar Ibu? Jadi si teh celup ini memang tidak boleh terlalu lama dicelupkan. Nah, selain mengakibatkan nanti konsistensi dari si tehnya ini semakin kental. Nah, kalau semakin kental kan nanti apa namanya rasanya juga akan semakin pahit. Nah, kemudian si kertasnya ini, nah kertas itu pasti mengandung zat kimia pada saat proses pembuatannya, maupun itu kertas biasa ataupun kertas yang ada di si teh celup ini. Nah, makanya kalau dicelupkan itu hanya sampai warna tehnya kira-kira lebih kurang tidak sampai 1 menit lah. Jadi warna tehnya sudah cukup menurut kita, nah itu langsung dibuang. Jadi tidak boleh dipakai berulang-ulang untuk si teh celup ini. Hanya untuk sekali pemakaian, 1 kali celup langsung dibuang. Nah, jadi tidak bisa digunakan untuk apa namanya membuat teh yang berulang-ulang gitu untuk teh celup. Gitu, Sasa. Berarti kertasnya apa benar kertasnya itu berarti nggak bahaya Bu ya? Kertasnya berarti nggak bahaya Bu? Ya, kertasnya itu ada kandungan kimia di kertasnya, makanya tidak boleh mencelupkan teh celup itu kan saringannya itu dari kertas. Nah, terlalu lama. Gitu, Sarah. Biasanya itu tidak sampai 1 menit sih, kalau normalnya untuk mencelupkan teh celup di air panas. Nah, langsung setelah itu boleh dibuang lagi. Gitu, Sarah. Gimana, Sarah? Ya Ibu nggak apa-apa, makasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Bu, izin bertanya, Bu. Ibu izin bertanya. Siapa? Dia dulu? dulu. Siapa? Sok dia dulu aja, Bu. Dari tadi dia pengen, Bu. Dia dulu. Ya, makasih Ehan. Jadi Bu, nenek saya itu air minumnya itu air teh ya Bu, bukan air putih. Nah itu tuh bakal berdampak buruk tidak Bu bagi tubuhnya? Soalnya kan kayak fungsi air tehnya itu banyak dan setiap hari gitu. Oke. Nah, jadi untuk mengkonsumsi, maksudnya berarti neneknya dia tidak mengkonsumsi air putih sama sekali?
Jarang Bu, jarang banget. Jadi digantikan dengan air teh ya. Iya Bu. Nah, sebenarnya kalau untuk air putih atau mineral water yang biasa itu kan memang untuk memenuhi konsumsi hidrasi kita setiap hari. Nah, agar tubuh kita tidak dehidrasi. Sedangkan kalau untuk teh itu kan sudah tadi banyak kandungannya ya. Salah satunya ada kafein juga, kemudian apa namanya ada zat sejenis senyawa alkaloid yang nanti dapat merangsang tubuh. Nah, kemudian ada zat juga yang dapat merangsang zat diuretik. Nah, itu juga dapat merangsang kita jadi kayak apa? Sering buang air, kemudian sering buang air itu nanti akan menyebabkan ekskresi di tubuh kita itu kan semakin sering ya, jadi memperberat kerja ginjal juga. Jadi sebenarnya tidak bagus untuk menggantikan air putih dengan air teh untuk dikonsumsi sehari-hari, kecuali untuk memang seperti minum teh itu sekali sehari untuk apa namanya ada tea time atau makan snack gitu dengan minum teh, nah itu boleh. Tapi kalau misalkan untuk mengganti air putih, mungkin itu tidak akan baik untuk dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama gitu deh ya. Karena dapat merusak metabolisme tubuh seperti ekskresi tadi. Jadi memperberat kerja ginjal. Kira-kira seperti itu. Ya. Iya, baik Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi tadi siapa? Saya Bu, sebenarnya pertanyaannya Bu hampir sama kayak Dea kan Bu. Dulu tuh ayah saya tuh kalau minum pakai air yang ditaher Bu. Nah biasanya suka pakai teh. Nah itu tuh kayak tiap hari. Nah tetapi sekarang tuh baru kerasa, tapi bukan hanya penyakit ginjal doang Bu, tapi kena hati. Ada nggak Bu kayak hubungan kalau kebanyakan kafein itu berpengaruh sama hati juga Bu? Nah, itu sebenarnya kafein yang ada di teh itu kan sebenarnya jumlahnya hanya sedikit ya. Tapi karena mungkin terlalu sering atau apa namanya tuh dijadikan sebagai pengganti air mineral atau air putih. Nah, itu nanti kan dapat mengganggu metabolisme tubuh. Nah, salah satunya itu untuk selain memperberat kerja ginjal, nah nanti juga dapat mengganggu si fungsi dari hati tersebut. Nah, mungkin pokoknya metabolisme di tubuh kita itu prosesnya akan terganggu dari awal kalau misalkan kita mengkonsumsi kafein itu dalam jumlah yang berlebih. Jatuhnya kan itu si teh ini dikonsumsi terlalu sering. Nah, kemudian dijadikan sebagai pengganti air minum. Nah, otomatis itu kan yang sedikit tadi berkumpul menjadi banyak, nah kemudian itu yang nanti dapat merusak metabolisme tubuh. Gitu, Rehan. Makasih Bu. Iya, sama-sama. Ada lagi yang mau Ibu bertanya? izin Ibu bertanya. aku. Juga. Ya, siapa duluan? Yo aja dulu. Melpa aja sok Mel. Siapa? Yo aja yo. Melpa. Iya ada tuh. Ibu izin bertanya kan kalau misalnya Ya. konsumsi makanan tuh nggak boleh kayak sayuran hijau, terus apa kayak daging ayam, terus makan bersanta tuh kan nggak boleh dipanasin ulang gitu Bu. Nah, sedangkan kan kalau misalnya kita makan di luar tuh kan kayak warung-warung nasi itu kan suka misalnya pagi-pagi dimasak terus nanti siangnya diangetin tuh kan berarti udah diangetin lagi tuh Bu. Nah, itu kayak ada kandungan yang buat tubuh yang bikin tubuh jadi rusak atau organ-organ rusak kayak gitu nggak Bu? Kayak kalau misalnya mengkonsumsi makanan tersebut. Makasih Bu. Oke. Jadi mungkin di sini maksudnya kalau di warung itu mungkin dia memanaskan makanannya dibikin pagi kali ya, terus nanti siang dipanasin lagi sampai makanannya habis di malam hari gitu ya, Mario. Iya Ibu, kayak gitu. Nah, kalau masih dalam rentang waktu sehari untuk memanaskan makanan itu tidak apa-apa sebenarnya. Nah, justru kalau misalkan makanannya sudah bermalam nih, kemudian dipanaskan lagi, nah itu nanti akan apa namanya memicu, jadi kan akan ada oksidasi. Nah, jadi zat-zat gizi di bahan
di makanan tersebut juga sudah mulai rusak ketika itu. Nah, jadi kita seperti penggunaan minyak berulang, kemudian makanan yang dipanaskan lebih dari 1 malam, nah itu yang akan tidak baik untuk tubuh. Gitu, kalau dikonsumsi. Biasanya itu memicu gimana Reha? Siapa tadi? Mario? Enggak, Ibu. Maaf. Ya, Ibu, dilanjut, maaf, Bu. Oh iya. Tadi Melva ya? Silakan Melva. Iya, Ibu mau nanya. Kan katanya kalau misalnya minum coklat panas tuh bisa ngeredain stres gitu ya, atau ngeredain panik. Nah, itu tuh karena ada kandungan apa ya, Bu? Bisa sampai kayak gitu. Nah, jadi kan di coklat tadi itu kan juga ada tadi ini zat gizi yang terkandung di dalamnya untuk coklat. Nah, ini biasanya ada feniletilamin ini. Nah, itu juga dapat mendorong konsentrasi. Nah, jadi biasanya mendorong konsentrasi kemudian meningkatkan kerja si coklat ini juga berfungsi untuk meningkatkan kerja si hormon. Nah, hormon ini adalah hormon contohnya adalah si dopamin. Nah, dopamin ini ketika kita mengkonsumsi coklat itu akan bisa kayak mendorong konsentrasi kemudian meningkatkan kebahagiaan. Nah, itu bisa menjadi salah satu penyebab stres juga berkurang ketika kita mengkonsumsi si coklat ini. Gitu kira-kira. Nah, kemudian juga banyak antioksidan. Nah, antioksidan kemudian ada fetilamin ini yang dapat meningkatkan konsentrasi. Nah, kemudian itu juga dapat mengurangi stres kalau kita mengkonsumsi coklat. Kan tadi si coklat ini masuk ke jenis alkaloid ya. Nah, senyawa alkaloid yang dapat merangsang, jadi dapat mengurangi stres, kemudian meningkatkan kebahagiaan, nah gitu. Kira-kira Melva? Iya, Ibu. Tapi kan Ibu maaf nanya lagi ya. Kan sekarang teh kan ada juga ya masker atau apa gitu yang dari bahan coklat. Nah, itu teh pakai kandungan yang ada dari sini atau enggak ya, Bu? Atau gimana sih? Itu teh kandungan apa yang diambilnya? Ada gini, Bu, maskernya teh masker untuk wajah. Iya. Oh, kan iya. ada yang pakai coklat gitu. Nah, itu teh pakai kandungan apa yang diambilnya? Ya, kalau misalkan benar-benar penggunaan coklat asli biasanya itu antioksidan ya, antioksidan untuk mengangkat radikal bebas yang ada di kulit. Nah, kemudian juga ada itu etilamin ini. Nah, si feniletilamin ini juga untuk memberikan sugesti ke otak, jadi merangsang otak untuk memberikan rasa rileks, kemudian perasaan bahagia, kemudian dapat mengurangi stres. Nah, kira-kira seperti itu, Melva. Oh iya, baik Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Ibu, maaf mau izin bertanya lagi. Mario, Bu. Mario. Ya, Ibu. Kan kalau tadi kan makanan tuh yang bersantan, terus makanan hijau, sayuran hijau tuh kan nggak boleh dimasak ulang. Terus kalau misalnya kayak kan ada kandungan makanan tuh Bu yang kayak mengandung sianida gitu Bu, kayak singkong, terus apel sama beberapa makanan yang lainnya tuh katanya tuh ada kandungan sianidanya yang cukup tinggi. Nah, itu kalau misalnya kita salah pengolahan kan bisa berbahaya juga Bu untuk tubuh. Nah, itu yang bagus kayak misalnya kita mau mengolah makanannya gitu kayak yang mengandung sianida, terus kayak penanganannya gitu kayak gitunya gimana Bu? Terima kasih Bu. Jadi kalau misalkan contohnya tadi umbi-umbian ya, Mario ya, yang sianida. Iya Ibu. Iya Bu. Nah, kalau misalkan untuk umbi-umbian, nah itu penanganannya
Karena sebenarnya kalau di makanan umbi-umbian itu tidak tinggi, maksudnya sianidanya hanya masuk ke dalam kategori yang sangat rendah. Nah, jadi kalau untuk pengolahannya mulai dari proses kita memperoleh bahan pangan tersebut, tadi kan kita pilih yang bagus, nah kemudian tidak rusak, langsung misalkan kalau umbi-umbian biasanya diolah, seperti misalkan umbi jalar atau singkong itu direbus misalkan. Nah, terus kita pastikan juga si bahan pangan tersebut tidak misalkan sekarang kita olah nih, nah terus kita kayak direbus itu kan tahannya cuma sehari ya. Kalau kita diamkan hingga besok di suhu ruang itu biasanya akan berubah rasa atau akan ada kerusakan di bahan pangan tersebut. Nah, jadi kita pastikan untuk mengkonsumsinya langsung ketika masih segar gitu. Nah, kemudian untuk santan tadi, jika terlalu sering dipanaskan, nah itu nanti akan mengalami oksidasi. Nah, itu juga dapat meningkatkan kolesterol jahat yang nanti kalau kita konsumsi itu berpengaruh buruk ke tubuh kita. Kayak gitu, Mario. Iya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih banyak. Iya. Ada Ibu lagi yang izin mau bertanya bertanya? lagi, Bu. Siapa duluan? Boleh, Bu. Ini yang terkait dari yang Melva kan, Bu, coklat tuh bikin bahagia. Terus, tapi kan Bu ya Bu Raihan. Tapi kan Bu di coklat tuh kan terkandung kafein, sedangkan kafein sendiri itu kan Bu bikin jantung berdebar kan Bu. Nah itu bagaimana tuh Bu? Jadi untuk kandungan kafein sendiri di coklat itu kan kandungannya tidak terlalu besar ya, siapa sih Raihan. Nah, untuk kafein di coklat ini tidak terlalu tinggi jumlahnya. Nah, dan kafein ini juga di coklat itu dalam bentuk theobromine. Nah, jadi justru lebih banyak kandungan si phenylethalamin ini di coklat yang dapat mengurangi stres, kemudian memberikan ketenangan. Nah, gitu. Kalau si kafein ini itu hanya dalam jumlah sedikit yang berfungsi untuk menstimulasi atau merangsang sistem syaraf saja. Jadi tidak sampai menyebabkan jantung berdebar. Nah, justru lebih banyak itu di kopi. Kalau untuk kafein. Raihan. Bu, kalau misalnya ini kan Bu, kalau coklat kan tinggi oleh gula kan Bu. Kebetulan saya misalnya kan saya punya turunan diabetes Bu. Cara untuk mengganti coklat supaya tidak terlalu banyak kafein selain dari coklat apaan Bu? Tapi yang tidak terlalu manis Bu. Untuk jenis coklat kan banyak jenisnya ya coklat. Nah, ada coklat yang manis, ada coklat yang tidak manis. Mungkin salah satu contohnya itu dark coklat. Nah, itu boleh dikonsumsi. Kan kita mengkonsumsinya tidak seperti kita mengkonsumsi makanan pokok ya. Jadi tidak sehari itu maksudnya tidak 3 kali sehari atau tidak sering. Nah, jadi masih boleh dikonsumsi. Nah, kayak dark coklat itu kan tidak manis, kecuali misalkan milk coklat. Nah, itu kandungan gulanya sudah tinggi misalkan. Nah, itu mungkin bisa dikurangi untuk dikonsumsi oleh orang yang mungkin mempunyai riwayat keturunan diabetes misalkan. Itu Raihan. Makasih Bu. Ya. Ibu mau nanya. Iya, sama. Saya tuh pernah lihat kayak di susu itu ada yang jual teh hijau atau teh herbal gitu, katanya buat bantu diet nurunin berat badan. Itu benar nggak sih, Bu? Maksudnya teh diet gitu ya? Kayak slimming gitu? Slimming tea itu sebenarnya fungsinya lebih ke mendetoks tubuh. Jadi bukan menurunkan berat badan. Jadi kayak mungkin si slimming tea ini juga bisa untuk menurunkan nafsu makan. Nah, kemudian mendetoks tubuh. Nah, jadi kita tuh lebih sering ke buang air kalau kita mengkonsumsi si teh diet atau detox tea tadi. Nah, jadi karena kita sering buang air, nah kemudian proses
pencernaan kita itu kita lebih sering membuang daripada, sementara kan kita tetap untuk konsumsi itu tetap 3 kali, sementara kita lebih sering ke buang airnya. Nah, itu juga mungkin dalam jangka waktu yang lama dapat menurunkan berat badan gitu. Tapi tidak secara langsung, dia melalui proses detox tubuh gitu biasanya kalau untuk teh diet. Sama. Makasih, Bu. Ya. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, Marcella. Marcella, iya. Ya. Ini Bu, saya pernah baca di artikel kalau teh hitam itu lebih banyak kafeinnya daripada teh hijau. Terus rata-rata teh tuh semuanya ada kandungan kafeinnya walaupun enggak sebanyak kopi. Nah, kalau teh herbal yang dijual kemasan itu Bu, pakai kafein juga enggak? Biasanya kalau untuk teh herbal yang di kemasan itu juga ada kandungan kafeinnya, tetap sedikit. Nah, hanya saja biasanya teh herbal itu lebih tinggi antioksidannya. Makanya itu biasanya digunakan untuk proses detoksifikasi di tubuh. Itu masalah. Oh iya, baik Bu, makasih. Ibu, saya mau bertanya. Siapa? Rizky ya, Bu. Ya, soal tentang teh, Bu. Kan zaman sekarang itu banyak teh-teh dari bunga atau kayu gitu ya, Bu. Nah, itu kandungan kafeinnya apa? Ada kandungan kafeinnya atau tidak ada sama sekali, Bu? Terus atau kandungannya itu sama nggak kayak teh yang diambil dari pucuk daun teh gitu, Bu? Terima kasih. Iya. Maksudnya kayak teh bunga, maksudnya dari bunga kayak teh bunga telang kayak gitu ya? Iya, Bu. Nah, kalau untuk kandungannya, kalau untuk teh bunga itu kandungannya biasanya tentu berbeda dengan teh yang dari daun biasanya. Nah, kalau untuk kandungan kafein, biasanya di setiap teh itu tetap ada kandungan kafein. Tapi kalau untuk teh yang bunga ini, saya masih kurang tahu ya kafeinnya berapa gitu. Apakah lebih besar dari daun ataukah lebih sedikit. Biasanya gitu sih, Rizky ya. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ibu, maaf izin Ibu, bertanya izin bertanya. sekali lagi. Siapa duluan? Siva dulu aja. Makasih, Yo. Ibu izin bertanya. Siva, Ibu. Siva. Izin bertanya, apakah baik Ibu ketika seseorang meminum kopi di pagi hari? Karena kebanyakan Siva lihat orang-orang tuh banyak minum kopi di pagi hari tanpa melakukan sarapan atau bahkan sarapannya itu minum kopi ya, Bu. Itu bagaimana? Terima kasih, Bu. Sebenarnya sih ada tergantung tergantung dari orang tersebut sebenarnya. Ada badannya itu yang tahan, nggak apa-apa. Nah, ada orang yang justru kalau misalnya minum kopi di pagi hari itu juga dapat memicu asam lambung salah satunya. Karena kan si kopi ini tadi ada asamnya juga dari si kopi. Kalau misalnya kita mengkonsumsi kopi dalam perut kosong, kalau orang yang punya asam lambung itu biasanya dapat memicu asam lambung. Nah, kemudian kalau misalkan kita meminum kopi waktu pagi, kan itu kita baru bangun tidur misalkan. Nah, kalau kita misalkan belum mengkonsumsi air putih atau belum minum, nah itu kan si kopi ini juga punya zat diuretik. Nah, jadi kita lebih kita akan rentan untuk dehidrasi. Kalau misalnya kita belum makan, belum minum, tapi kita udah ngopi, itu juga memicu dehidrasi. Biasanya kayak gitu. Tapi ada orang yang mungkin sudah terbiasa ngopi setiap pagi, nah itu tidak akan berpengaruh. Jadi tubuhnya sudah terbiasa untuk mengkonsumsi kopi di pagi hari. Baik, Ibu. Terima kasih. Ibu izin bertanya terkait yang kopi, Bu. Ya, ya kayak gini, bukan waktu itu tuh. Bisa dikeraskan lagi suaranya. Di sini soalnya kecil, Ibu. Ya. Oh, iya, Bu. Kan waktu itu tuh teman Mario tuh minum kopi gitu, Bu. Nah, kopinya tuh si pesanannya tuh sama. Nah, si kopi yang teman Mario ini tuh kopinya sama gitu, tapi pas dicobain tuh langsung
langsung jantungnya tuh langsung berdebar gitu Bu. Misalnya kan Mario tuh pesan 2 kopi. Nah kopinya tuh sama, cuman pas minum yang punya dia sendiri tuh kayak biasa aja. Cuman waktu nyobain yang punya temen langsung deg-degan gitu Bu jantungnya tuh teman Mario tuh. Jadi kayak itu tuh biasa dipengaruhi karena apa Bu? Kan kalau misalnya kopinya sama tuh kan gak akan kandungan kopinya, kadar kopinya sama tuh kan gak akan sampai kayak gitu Bu. Nah itu tuh biasanya disebabkan karena apa Bu? Makasih Bu. Oh, tapi untuk jenis kopinya itu sama yang dipesan. Iya Bu, sama gitu. Jadi nggak ada Kopinya sama, kayak ya kopinya terus sama, pesanan kopinya susunya sama. sama, mungkin tambahan yang lain-lainnya juga sama. Iya Bu, sama. Soalnya pesannya itu kayak disamain gitu dua gitu Bu. Tapi pas nyobain yang punya temen langsung apa? Langsung berdebar gitu Bu si jantungnya. Ya biasanya kan kalau untuk kopi yang apa namanya yang strong atau misalkan kopinya kadarnya apa namanya kadar kafeinnya tinggi itu yang biasanya dapat menyebabkan jantung berdebar. Nah bisa jadi tadi kan juga suhu juga mempengaruhi tingkat dari keasaman si kopi, nah kafeinnya. Bisa jadi untuk kopi yang kedua atau kopi yang pertama yang setelah diminum itu menyebabkan jantung berdebar itu biasanya kan itu kopi ini ya apa namanya kopi kayak coffee shop gitu ya mesennya. Nah itu kan dia di press itu kan dari alatnya itu, nah bisa jadi itu suhunya terlalu tinggi pada saat di press itu, nah sehingga mengakibatkan si kopinya ini tingkat keasamannya tinggi lalu kafeinnya juga tinggi, nah gitu. Mengakibatkan jantung berdebar tadi itu bisa dari pengaruh suhu pada saat pengolahan si kopi ini. Itu Mario kira-kira. Oh, berarti kalau selain suhu yang apa? Waktu penuangan airnya itu ada kalau dari tubuhnya itu ada respon kayak gitu misalnya Bu dikarenakan misal kayak respon tubuhnya ada pengaruh juga nggak Bu atau kayak gimana? Iya bisa jadi. Nah ada orang yang kuat dengan kopi yang strong, nah ada juga yang tidak bisa mentolerir, nah sehingga dapat menyebabkan si ini tadi apa namanya jantung berdebar tadi. Jadi tergantung jenis kopinya juga Mario. Baik Bu, terima kasih. Ya sama-sama. Ibu izin bertanya. Ya. Siapa? Anissa Bu. Anissa. Ya Anissa. Izin bertanya kalau kan kalau di bahan kue kan ada dark chocolate compound yang coklat batangan itu sama yang coklat putihnya. Nah sekarang tuh kan yang coklatnya tuh bukan cuma yang coklat yang di sisinya, ada yang putih, terus sekarang ada yang warna pink, ada kuning itu masih ada kandungan coklatnya apa gimana ya Bu? Yang buat warna selain dark coklat. Oh kalau untuk memang ada coklat warna pink ya untuk ini. Ada Bu, pernah lihat di toko kue gitu si coklat batangannya tuh warna pink, tapi orang toko kuenya tuh bilang ini tuh coklat tapi warna pink gitu. Oh, untuk bubuk coklat gitu ya. Untuk ditambahkan ke kue-kue biasanya. Nah, biasanya itu tetap ada kandungan coklatnya, hanya saja ditambahkan pewarna biasanya. Makanya warnanya jadi pink kayak gitu, ditambahkan pewarna ke dalam si coklatnya. Jadi saat proses produksi coklat bubuk tersebut, nah itu menggunakan bahan tambahan pangan biasanya seperti itu. Bisa. Oh iya, makasih Bu. Ya. Ibu, ada yang bertanya di chat room. Mau saya bacakan, Bu? Ini Aura nanya, Bu. Katanya, dia pernah beberapa kali dengar kalau teh sama kopi itu menghambat pertumbuhan tinggi badan. Itu benar atau tidak, Bu? Terima kasih, Bu. Untuk teh yang menghambat menghambat pertumbuhan, ya. Sebenarnya untuk menghambat pertumbuhan tinggi badan sepertinya itu tidak
tidak akan mengakibatkan menghambat pertumbuhan tinggi badan kalau misalkan teh itu tidak dikonsumsi secara berlebihan. Nah, kalau kita mengkonsumsi teh secara normal hanya misalkan di pagi hari atau misalkan saat break time kita mengkonsumsi teh, nah itu tidak akan menghambat si perkembangan tinggi badan ini gitu. Saya juga baru dengar kayaknya. Gitu ya, Baik, Aura. Ibu. Ya, karena tidak ada kandungan zat gizi yang menghambat pertumbuhan tinggi badan di teh dan kopi ini gitu. Gitu, Aura. Ya. Ada Izin lagi? bertanya, Ibu. Izin bertanya. Izin bertanya. Iya, siapa? Siapa yang duluan? Siapa dulu? Ya, Bu, izin bertanya. Tadi di tabel kandungan. Marzia ya? Iya, Bu. Iya, Marsha. Tadi di tabel kandungan kopi yang slide tadi, itu tuh mengapa pada kopi bubuk instan kandungan kafeinnya lebih tinggi dibandingkan jenis lain, Bu? Terima kasih. Gimana? Mengapa pada kopi bubuk instan kandungan kafeinnya itu lebih tinggi dibandingkan kopi jenis lain? Oh, maksudnya kalau di kopi bubuk itu kandungan kafeinnya itu lebih tinggi gitu ya? Iya, Bu. Nah, ini tergantung lagi kopi bubuknya itu apa namanya diolah dari kopi jenis apa. Nah, misalkan tadi kan kayak robusta. Nah, robusta itu kandungan kafeinnya lebih tinggi dibandingkan dengan si kopi arabica. Nah, jadi si kopi bubuk ini setelah melalui proses proses pengolahan kopi tadi dengan teknologi pengolahan kopi, nah itu kandungan kafeinnya akan lebih tinggi dibandingkan dengan si kopi yang sudah di roasting menjadi kopi arabica kemudian kopi robusta gitu. Marsha? Baik, Ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ibu, izin Ada. bertanya. Iya, siapa? Hilda, Ibu. Oh ya, Hilda. Katanya saya pernah dengar kalau mengonsumsi kopi tanpa gula itu lebih baik daripada mengonsumsi kopi ditambah gula atau creamer. Kalau gitu bagaimana ya, Bu? Apakah benar atau gimana? Terima kasih. Ya, maksudnya di situ katanya lebih baik karena apa? Maksudnya tuh tidak ada keterangannya, dia hanya memberikan lebih baik saja gitu ya? Iya. Mungkin di sini maksudnya mengkonsumsi kopi kopi murni tanpa gula itu lebih baik karena kan sebenarnya gula itu menambah energi, kemudian menambah cita rasa, nah kemudian juga menambah kalori. Nah kalau untuk orang yang misalkan menghindari konsumsi glukosa yang berlebih, nah biasanya itu memang lebih baik mengkonsumsi kopi tanpa gula. Nah tapi kalau untuk orang yang misalkan tidak tahan, misalkan pahit, nah biasanya itu dia akan mengkonsumsi kopi dengan gula sebagai penambah rasa, kemudian kalorinya juga akan lebih tinggi, kemudian meningkatkan cita rasa dari kopi tersebut. Jadi tergantung lebih baiknya itu gitu, Hilda. Baik, Bu, terima kasih. Ya. Ada lagi? Ibu Ananda mau tanya. Siapa? Ananda. Oke, Ya, Ibu. Ananda tuh boleh. kalau habis minum teh, itu tuh suka habis minum itu teh. Teh tuh sukanya tuh gimana sih? Maaf bentar. Habis minum teh, itu tuh suka mual. Nah, terus kalau minum kopi seteguk juga, apa sih jadi mual gitu, kalau bahasa Sundanya mah seueul, itu kenapa ya, Bu? Nah, biasanya itu minum kopinya kapan biasanya?
kalau ada kopi aja minum, nggak kapan-kapan, tiap minum kopi aja gitu. Enggak, maksudnya apakah dalam kondisi sudah sarapan atau misalkan belum atau kayak gimana kondisinya? Karena biasanya kalau minum teh dan kopi itu dalam kan si kopi dan teh ini juga ada kandungan asamnya ya. Kalau misalkan menyebabkan mual itu menandakan kalau si kopi dan teh ini memicu asam lambung. Nah, makanya dapat menyebabkan mual gitu. Ananda. Ananda ada gejala asam lambung nggak? Nggak ada, Ibu nggak pernah. Biasanya itu kan ada sifat asam, kalau teh itu dari tanin, nah itu yang dapat memicu mual biasanya. Jadi memicu aktivitas asam lambung yang mengakibatkan mual. Itu. Makasih, Ibu. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Ibu izin bertanya. Oh, izin ber. Ya, siapa? Sok Nisrina dulu aja. Izin bertanya, Bu. Siapa? Ibu, saya pernah dengar kalau teh hitam itu kafeinnya lebih tinggi dibanding teh hijau. Itu kenapa ya, Bu? Oh, teh hitam, kandungan kafeinnya lebih tinggi dari teh hijau. Nah, iya, karena kan untuk jenis dari tehnya itu sendiri kan berbeda. Jadi teh hitam ini memang kandungan kafeinnya itu lebih tinggi dibanding dengan teh hijau. Kalau teh hijau ini antioksidannya yang lebih tinggi dibandingkan dengan teh hitam, gitu Nisrina. Nisrina. Baik, Ibu, terima kasih. Ya. Kayaknya Raihan udah beberapa kali. Boleh yang lain aja nggak? Maksudnya yang belum bertanya? Oke, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Oke. Yang lain? Siapa lagi yang belum? Ibu. Ya, Shirley. Mau nanya, pernah waktu itu teh katanya jangan banyak minum kopi buat perempuan, soalnya bisa buat menstruasinya gak lancar gitu, Bu. Itu tuh benar gak ya, Bu? Terus kenapa bikin gak lancar? Kopi maksudnya minum kopi itu dapat menghambat menstruasi gitu ya? Maksudnya? Iya, Bu. Oh, iya, karena kalau minum kopinya berlebihan, nah kalau misalkan kandungan kafein itu nanti dapat mengganggu proses proses siklus menstruasi juga kafein di kopi itu, kandungan kafein di kopi, makanya jangan mengkonsumsi kopi terlalu berlebihan gitu. Tapi kalau misalkan mengkonsumsi kopinya hanya misalkan tidak berlebihan, tidak tiap hari, tidak 3 kali sehari, nah itu tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan mengkonsumsi berlebihan, itu biasanya kafein di kopi dapat mengganggu siklus menstruasi juga, selain mengganggu sistem metabolisme. Gitu, Shirley. Iya, Bu, makasih. Ya. Ada lagi mau bertanya? Boleh deh, Raihan. Soalnya belum ada yang bertanya lagi. Oke, Bu, mau nanya kan, Bu, terkait yang katanya kopi latte itu lebih baik daripada kopi biasa, karena kalau setahu saya, kopi latte itu kandungan yang lebih banyak itu susunya daripada kopinya. Nah, tapi kan, Bu, kalau nggak salah tuh, susu tuh untuk memperbaiki tulang, sedangkan kafein sendiri berefek pada pengeroposan tulang. Nah, Bu, apakah kalau meminum kopi yang kayak gitu teh otomatis kafeinnya hilang dan manfaat dari susunya juga akan hilang, Bu? Kalau untuk pencampuran kopi dan susu gitu ya. Nah, tidak kalau misalkan tidak langsung menghilangkan kayak misalkan tadi cuman ada beberapa mungkin zat gizi yang misalkan si susu ini kan lebih menetralkan ya, ada beberapa zat gizi juga yang akan hilang
di teh, misalkan teh itu juga ada mengandung sedikit antioksidan, nah nanti juga bisa dinetralkan oleh si susu. Nah, mungkin maksudnya mengkonsumsi kopi latte lebih baik itu karena untuk menambah energi misalkan. Nah, kan si susu ini glukosanya di susu biasanya untuk latte itu susunya bukan susu murni ya. Susu apa sih? SKM. Apa? Kental manis ya. Itu kan sudah tidak Untuk masuk ke dalam. latte mah Bu tidak menggunakan SKM tapi pakai susu murni Bu, jadi yang tidak ada rasanya. Karena latte itu kalau nggak salah nggak ada rasanya Bu. Oh, kalau Nggak misalkan manis. kalau misalkan untuk penggunaan susu murni itu tidak masalah. Justru nanti kalau misalkan yang kental manis itu kan sudah tidak masuk kategori susu ya, itu lebih ke gula, lebih banyak gulanya. Nah, itu nanti yang dapat meningkatkan kalori sebenarnya. Jadi tidak aman untuk dikonsumsi terlalu sering. Tapi kalau misalkan susu murni, nah itu masih boleh. Nah, tapi dilihat lagi nih si kopinya ini kan ada kandungan kafeinnya. Kalau misalkan dikonsumsi terlalu sering, nah juga memiliki efek yang buruk untuk kesehatan. Gitu, Rehan. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Masih ada yang ingin bertanya? Ibu Jara boleh bertanya lagi, Bu? Ya, Zahra. Ibu katanya pernah dengar ya Jara tuh, ada yang bilang katanya jangan sering makan coklat soalnya nanti itu jerawatan. Benar gak, Bu? Nah, sebenarnya kalau sering mengkonsumsi coklat itu menyebabkan jerawat, enggak juga ya. Mungkin kalau misalkan jangan sering mengkonsumsi coklat, biasanya kan kalau coklat yang kita konsumsi secara langsung itu manis ya. Coklat yang sudah manis gitu. Nah, di situ kan sudah ada penambahan gula. Nah, sebenarnya karena gulanya ini bisa jadi menyebabkan munculnya jerawat biasanya karena kandungan gula yang tinggi. Nah, tapi kalau misalkan coklat murni itu belum penambahan gula, itu biasanya tidak apa-apa. Gitu, Zahra. Iya, baik Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Masih ada yang mau bertanya? Ya udah semuanya sudah kebagian bertanya belum? Belum, Bu. Masih Ibu ada yang mau Charma bertanya? nanya. Oh ya. Kan Charmel suka dengar katanya kalau minum kopi itu bisa bikin gigi kuning, itu benar nggak ya, Bu? Terus karena kandungan apanya kalau benar? Kafeinnya kalau di kopi itu yang menyebabkan gigi kuning biasanya. Tapi ini berlaku untuk orang yang memang memang sudah kecanduan kopi ya. Jadi terus-menerus ngopi kemudian merokok. Nah, itu yang dapat cepat menyebabkan gigi kuning biasanya. Tapi kalau misalkan kita yang hanya sesekali ngopi, kemudian tidak berlebihan, nah itu masih tidak apa-apa gitu, tidak akan berpengaruh. Biasanya dalam jangka waktu yang lama itu baru terlihat pengaruhnya ke gigi menjadi kuning itu. Itu Charmel. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Kira-kira masih ada yang mau bertanya atau? Izin bertanya Bu. Ya. Wahid. Siapa? Wahid Bu. Gini Bu, kan tadi pembahasannya tentang teh, kopi sama coklat Bu ya. Nah kan terkadang kalau orang buat teh, kopi sama coklat tuh ada yang dalam bentuk panas gitu sama dingin Bu. Nah kira-kira ada bedanya nggak Bu untuk kesehatan gitu? Atau zat-zatnya ada yang berkurang nggak kalau misalnya diseduh dalam panas atau dibuat dalam bentuk dingin gitu? Itu Bu. Ya, jadi kalau misalkan komposisi si tehnya ini masih masih alami, maksudnya alami di sini belum penambahan gula, kemudian kental manis yang berlebih kayak gitu untuk teh, kopi dan coklat itu masih sama. Nah, kan kalau untuk menyeduh teh dalam bentuk
dingin itu kan tehnya diseduh air panas dulu kan, baru ditambahkan es atau air dingin. Nah, itu untuk komposisinya itu masih sama. Selama belum ditambahkan misalkan gula yang banyak, kemudian susu, bukan susu sih, kayak kental manis itu di kopi. Nah, itu akan mungkin kadar glukosanya yang akan lebih tinggi dibandingkan dengan zat lainnya gitu. Wahid. Tapi untuk penyeduhan itu tidak masalah selama diseduh masih dalam suhu di bawah suhu mendidih gitu. Karena biasanya yang akan merusak zat gizi itu malah pada saat kondisi mendidih. Tapi kalau misalnya dalam kondisi yang di bawah 100 derajat itu antara 70 sampai 80-an itu masih aman untuk diseduh dengan air panas gitu. Wahid. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kira-kira masih ada pertanyaan? Sepertinya sudah cukup, Bu. Oh ya, sudah cukup. Nah, kalau untuk laporan praktikumnya ada kendala nggak? Tidak ada ya? Sudah melakukan pengamatan semua kan ini? Di kumpulnya itu H-1 berarti sekarang Rabu, berarti Kamis ya, Kamis malam. Nanti PJ-nya mengirimkan link G Drive ke saya, laporannya. PJ-nya siapa untuk praktikum? Saya, Ibu. Marsha. Oh iya, Marsha. Ya, nanti kalau misalkan menggunakan link G Drive itu boleh paling lambat itu 23.59 di hari Kamis. Ya, Kamis besok. Nah, saya harap sih tidak ada kendala dalam mengamati kerusakan bahan pangan ini. Nah, jadi besok Jumat itu diawali presentasi tiap kelompok. Jadi setiap kelompok kemarin membuat PPT ya, sudah membuat PPT. Nah, jadi perwakilan dari salah satu kelompok nanti yang akan mempresentasikan hasilnya masing-masing. Jadi semua kelompok ada 8, nah semuanya besok itu menyampaikan hasil pengamatannya masing-masing. Nah, lalu kita lanjut ke materi praktikum berikutnya itu mengenai bahan penyegar, kopi, teh, dan coklat. Sampai di sini bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, kalau misalkan sudah cukup, nanti materinya saya share ke PJ. Mungkin sekian untuk pertemuan hari ini, pertemuan 3. Nah, kalau misalkan ada kekurangan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Terima kasih Bu. banyak, Bu. Maaf ya, Bu, Makasih, Bu. tadi terlalu banyak nanya, Bu. Ya, Rehan.